Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini terlalu banyak berbohong dan dijejali kebohongan. Kita ini terlalu sering berbohong dan dijejali kebohongan. Sampean kalau nonton TV, itu kan isinya kebohongan semua tuh. Sinetronnya ya bohong, beritanya ya hoax, bahkan azannya. Saya itu masih gak terima azan di TV itu karena lip sync. Kenapa gak keluarin budget untuk azan itu gak lip sync? Kan bohong itu azan, karena dia lip sync itu, sehingga hikmatnya itu hilang. Sehingga kata Imam Ghazali, dikutip juga oleh para ulama seperti Habib Ali Jufri, seringkali itu orang tidak menerima ujaran-ujaran keberagamaan bukan karena hati mereka yang bermasalah, tapi mulut pengujarnya itu yang bermasalah. Banyak orang mengajarkan agama, tapi mulut dia itu tidak beragama, sehingga kemudian menjadi masalah di sana sini. Padahal kategori ilmu di dalam Al-Quran itu, ilmu itu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu ketahui. Makanya Al-Quran katakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, bertanya kepada ahli zikir. Quran nggak bilang fas'alu ahlal fikir. Quran nggak bilang fas'alu ahlal fikir in kuntum la ta'lamun. Seharusnya kalau kamu nggak tahu, tanya ke orang yang tahu, ahli berpikir. Tapi Quran ahli zikir, langsung melompat ke ahli zikir. Karena apa yang kamu pikirkan, kalau tidak kamu zikirkan, itu bukan ilmu dalam kategori Al-Quran. Dan kita banyak tuh sekarang mencoba menyerap ilmu dari orang yang bahkan tidak pernah menzikirkan ilmunya. Kepalsuan tuh di mana-mana, sehingga kemudian bahkan azan lu palsu. Kan berita palsu aja itu udah aneh ya. Reality show lo, gak real, gak reality, gak real tuh. Reality show gak real. Kita dijejali itu kebohongan demi kebohongan. Dan sama dengan kasus Mahalul Qiyam dan lagu kebangsaan, justru YouTube nanti kemudian ikut mempertontonkan kebohongan-kebohongan itu, mempertontonkan, dibuat gimmick seperti ini, gimmick seperti itu. Makanya sampean nonton jeda nulis aja. Mbak Tejo itu bisa membuktikan bahwa jeda nulis itu tidak ada kebohongan. Bahkan gak usah lighting waktu wawancara Mbak Tejo. Gak usah menentukan tema, gak ada rundown, gak ada apa. Duduk saya dan Mbak Tejo udah ngobrol ngalor ngidul. Karena kan kita percaya bahwa apa yang keluar dari hati itu adalah kebenaran, sehingga akan sampai juga ke hati. Jadi sekarang itu terlalu kita dijejali itu. Kemudian yang kedua, selaku setengah tuan rumah aslinya kan Gus Bara ya. Saya setengah tuan rumah lah yang punya rutinan ini. Saya mohon untuk kita hikmat pada malam hari ini. Paling tidak kalau kita gak mau berbicara tentang moral dan etika, paling tidak ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada tamu yang kita undang pada malam hari ini, Mbah Sujiwo Tejo. Dengan kita tidak menyalakan HP, kita tidak melakukan aktivitas apapun kecuali yang berhubungan langsung dengan apa yang ada di panggung ini. Kalau lagi bermusik, menikmatinya. Kalau lagi menyampaikan pendapat, didengarkannya. Kalau perlu ada yang ditulis, monggo ditulis. Kita belajar untuk mendengarkan orang yang berbicara, karena ini hal yang paling mendasar dari akhlak kita yang seharusnya ada, tapi kita tinggalkan dan kita kemudian berbicara tentang hal-hal besar.
tanpa memulai dari hal-hal kecil. Dan hal-hal kecil ini, itu kecil hanya di pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah itu sesuatu ini besar. Sebagai bukti, di Quran itu salah satu pujian kepada Nabi Muhammad, mazaghal basaru wa ma tagha. Muhammad itu, kata Allah, kalau dia duduk dengan orang, dia lihat matanya orang itu. Tidak pernah matanya itu keluar dari pandangan terhadap orang itu. Itulah akhlak Nabi dalam mata. Nabi itu kalau ada orang berbicara, bukan hanya didengarkan, seluruh sanubarinya itu terfokus kepada siapa yang berbicara. Matanya itu ngelihat ke orang yang berbicara. Sehingga pernah beberapa sahabat pulang dari duduk bersama Nabi Muhammad, itu semua cerita ke istrinya, Nabi Muhammad kenapa ya hari ini menspesialkan saya, dilihat terus saya. Dan itu semua bercerita seperti itu kepada istrinya. Karena 7 orang duduk bersama Nabi Muhammad, 7-7-nya itu merasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad, karena dilihat satu persatu oleh Nabi Muhammad secara adil. Kalau kita kan biasanya ngelihat ke semuanya, tapi pas ke yang cantik agak lama biasanya itu. Agak lama. Atau ke yang kaya agak lama, ke yang berjabatan tuh agak lama, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad itu hal kecil kan mungkin bagi kita, tapi itulah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Mazaghal basaru wa ma tagha. Sungguh penglihatannya Nabi Muhammad itu penuh kemuliaan, karena beliau fokus. Dan itu yang kemudian jadi kemana-mana, bisa jadi penyakit mental kita. Ketika kita itu tidak pernah menghadirkan diri kita dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Kita di sini sekarang mikirin yang di rumah. Kita di rumah mikirin yang di sini. Kenapa saya tadi gak fokus ketika kajian? Kita hari ini hidup mikirin yang besok. Besok hidup mikirin yang lusa. Terus aja begitu kita. Gak pernah hadir tuh pikiran kita dalam diri kita. Sehingga itu yang menjadi masalah juga secara psikologis nanti itu. Makanya ada temuan-temuan baru. Misalnya kalau Anda baca Viktor Frankl tuh, tentang pentingnya menghadirkan pikiran saat ini dan di sini. Karena kalau dalam Islam ini kan semua akan dipertanggungjawabkan. Anda duduk hari ini di sini, kalau tidak menyimak apa yang disampaikan, itu kan akan dipertanggungjawabkan di depan Gusti Allah nanti. Lu sampean kok ada hambaku menyampaikan hal-hal yang baik, kok sampean nggak dengerin? Urusan sama Gusti Allah. Nabi Muhammad juga begitu. Ada orang menyampaikan sabda-sabdaku, apalagi cucuku loh, gak didengerin. Makanya Gusti Allah dari awal gak mau ini terjadi kepada Gusti Allah, sehingga Gusti Allah tekankan di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran dibacakan, dengarin, simak, resapi, dan kalian boleh cek tuh di acara-acara pemerintahan, acara-acara kebudayaan, acara-acara pengajian. Itu baca Quran, lagu kebangsaan, itu hanya selayang pandang tuh. Quran lagi dibacakan orang main HP, Quran lagi dibicarakan orang ngobrol, gak cendikiawannya, gak kiainya, gak habibnya, gak ustadznya, gak pejabatnya, semuanya tuh. Saya lihat tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Padahal Quran bilang, "Dakuri Al-Quran fastami'u." Makanya dilarang dalam kesepakatan Darul Ifta Misriyah, lembaga fatwanya Mesir, itu dilarang nyetel ayat Quran di pasar atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang untuk menyimaknya. Itu gak boleh. Di pasar waktunya orang kerja kan sering tuh. Sampai kalau ke Sunan Ampel banyak tuh kan orang nyetel Quran. Itu nanti Quran yang melaknat dia di akhirat tuh. Karena gak boleh, itu kan ngeprank gitu. Lah iya, saya itu merasa diprank oleh mereka. Lewat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan harus dengerin tuh. Wajib itu hukumnya. Gusti Allah lagi ngomong kita gak dengerin. Karena itu haram tuh di pasar nyetel ayat Quran.
Seperti haramnya kita ketika mau tidur itu menyetel ayat Quran sebagai media untuk kita tidur, sehingga ada momen kita tidur dan ayat Qurannya tetap berjalan. Jadi makanya kata Gusti Allah, fastami'u, dengerin kalau saya ngomong. Dan itu hal yang dasar sekali yang sekarang kita lihat di forum-forum. Ya orang kan tetap. Sampai saya tuh sering berada di kondisi yang membingungkan. Ada seorang yang ngerti agama tapi ngajak ngomong ketika Al-Quran dibacakan, dia mau nggak dengerin, dia takut tersinggung, kemudian dianggap begini dan begitu. Mau dengerin Al-Quran juga takut, mau dengerin dia ngomong. Masa kita gak dengerin Al-Quran? Kita dibuat berada di dalam kondisi-kondisi yang paradoks dan anomali itu karena tatanan yang gonjang-ganjing. Seperti Anda di pesawat yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang turbulensi. Misalnya Anda mau ngasih aqua kepada dia dalam keadaan di gelas tuh, Anda mau ngasih aqua untuk diminum, tiba-tiba karena turbulensi jadi tumpah. Jadi kamu nyiram saya, lu enggak, saya mau ngasih, tengkar tuh orang. Karena tatanan kebudayaannya tidak diatur dengan baik. Karena orang sudah terbiasa untuk gak dengerin omongan orang lain, terbiasa untuk tidak menghargai orang lain. Ini yang paling mendasar dari apa yang akan kita bicarakan panjang pada malam hari ini tentang toleransi. Karena inti di antara inti toleransi itu adalah penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditegur dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang tua buta datang kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad lebih fokus kepada orang Quraisy dan mengabaikan pertanyaan Abu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Allah, jangan, semua orang itu harus diperhatikan dengan baik. Bukan karena kamu ingin orang Quraisy ini masuk Islam sehingga menyebabkan kamu mengabaikan suara dari orang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu. Itu toleransi yang paling kecil, yang paling dasar. Penghargaan kepada orang lain dalam segala hal. Nah, itu yang saya inginkan sebagai setengah tuan rumah pada malam hari ini, agar kita gak memalukan ke tamu yang datang. Di antaranya dalam hal ini yang utama adalah Mbah Sujiwo Tejo. Jadi saya mohon, ayo kita simak bareng-bareng, coba hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Pasti Anda akan mendapatkan kehangatan, kenyamanan, pencerahan ketika Anda hadir saat ini dan di sini. Dan saya berusaha hanya setengah jam, ini udah 15 menit, karena ini orang-orang yang sudah hampir 1 tahun atau setengah tahun hadir rutinan saya, jadi kayaknya mereka tidak begitu perlu mendengarkan pendapat saya, sudah sering mereka. Sebenarnya mereka ini namanya pemuda tersesat, tapi sudah tercerahkan, Dan sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo.